Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Nah, Ibu akan mengucapkan selamat buat kalian sudah masuk di SMA. Jadi, perilaku kalian yang masih kekanak-kanakan di SMP tolong ditinggalkan dan harap ditingkatkan belajarnya di SMA ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Oke, kita ketemu lagi di pelajaran matematika di kelas 10 ini, matematika wajib. Jadi, untuk sekarang ini bab pertama yaitu tentang persamaan nilai mutlak bentuk linier. Ini adalah pelajaran matematika wajib kelas 10. Oke, sebelum kita masuk ke persamaan nilai mutlak, nah kalian harus tahu dulu apa itu nilai mutlak. Jadi, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Pernah nggak kalian itu dengar kata mutlak? Misalnya nih, ada contohnya nih, ada sebuah kalimat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa ketika tahu bahwa hal itu adalah keputusan mutlak ayah. Yang kedua, berapa sih jarak rumah Andi ke rumah Budi? Oke, jadi untuk memahami konsep nilai mutlak, mari perhatikan ilustrasi berikut. Jadi nanti Ibu akan memberikan 2 buah cerita. Oke, cerita yang pertama, nih ada gambarnya anak pramuka. Kalian pasti pernah kan ekstrakurikuler pramuka? Pasti pernah dong, karena kan ini ekskul yang wajib. Oke, jadi cerita pertama di sini, kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Rabu. Sebuah perintah dari pimpinan regu yaitu maju 4 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah jalan. Hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Demikian seterusnya. Jadi, pergerakan langkah pasukan tersebut bisa juga kita sebut dengan nilai mutlak. Tidak ditentukan arah. Contoh, maju 4 langkah, berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam. Dan mundur 3 langkah, berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Selanjutnya, ada cerita yang kedua. Jadi cerita yang kedua ini, seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah. Kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Dari ilustrasi cerita kedua, jika lompatan ke depan didefinisikan searah dengan sumbu X positif, dan lompatan ke belakang didefinisikan searah dengan sumbu X negatif. Coba kamu sketsakan cerita tersebut dalam garis bilangan. Bisa nggak? Bagaimana pergerakan akhir dari si anak itu, dan berapa langkah yang dijalani si anak? Oke, ini kan dari cerita yang kedua tadi. Secara sistematis, ilustrasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, jadi kan awalnya kan dia melompat 2 langkah. Berarti dari posisi dia diam, ini kan garis bilangan. Nah, garis bilangan berarti posisi diam dia itu ada di 0. Dia 2 langkah ke depan, berarti 2 langkah ke kanan. Selanjutnya lagi, katanya ke belakang 3 langkah. Berarti dari posisi di 2 ini, dia ke belakang 3 langkah. Berarti ke kiri, sebanyak 3. Selanjutnya lagi, ke depan 2 langkah. Berarti dia
ke kanan lagi 2 langkah ke sini. Nah, terus ke belakang lagi dia 1 langkah. Dan terakhir, akhirnya dia 1 langkah lagi dia ke belakang. Seperti ini. Berarti ke kiri, ke kanan itu adalah ke depan, ke kiri itu adalah ke belakang. Dan tadi kan katanya diilustrasikan kalau dia ke depan itu adalah sumbu X positif dan ke belakang itu sumbu X negatif. Jadi dari sketsa ini, bagaimana pergerakan akhir si anak dari posisi awal? Jadi kalau posisi awal tadi di 0, maka pergerakan akhirnya ini tadi yang ini, dia menuju ke hanya bergerak 1 langkah ke belakang, yaitu dari 0 ke -1. Kemudian, berapa banyak langkah yang dijalani si anak? Langkahnya ada 9 langkah. Tahu dari mana? Nah, dari sini. Ini nilai mutlak 2, positif 2, berarti kan nih, yang pertama nih, nilai mutlak positif 2, dia 2 langkah. Kemudian ditambah dengan nilai mutlak negatif 3, mundur 3 langkah. Selanjutnya lagi, ke depan lagi 2 langkah. Sini, 2 langkah. Ke belakang 1 langkah dan ke belakang 1 langkah. Jadi nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak negatif 3 ditambah nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak negatif 1 ditambah nilai mutlak negatif 1 sama dengan 9 atau 9 langkah. Jadi secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan itu bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Oke, ada beberapa contoh percobaan perpindahan posisi pada garis bilangan yaitu sebagai berikut. Nih, misalnya nih contohnya yang pertama. Ini kan nilai mutlak dari 3 hasilnya adalah 3. Berarti dari posisi 0 kita menuju ke 3. Berarti nilainya adalah 3. Selanjutnya yang kedua, nilai mutlak dari 3/4 adalah 3/4. Dia ke kanan ke 3/4. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. Ya, dia nggak kemana-mana, berarti nilainya 0. Kemudian nilai mutlak dari negatif 5/2 adalah 5/2. Berarti ini ke kiri, nilainya adalah 5/2. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Ke kiri 3, nilainya adalah 3. Jadi nilai mutlak ini nanti kita lambangkan dengan pagar seperti ini ya. Pagarnya lurus aja. Ini namanya nilai mutlak. Jadi catatan dari ini tadi, garis bilangannya itu kita gunakan sebagai media untuk menunjukkan nilai mutlak. Tanda panah, nih tanda panah ke kanan, tanda panah ke kiri, itu hanya untuk menentukan besar nilai mutlak. Di mana arah ke kiri itu menunjukkan nilai mutlak dari bilangan negatif. Sedangkan dia arah ke kanan, itu menandakan nilai mutlak itu dari bilangan positif. Besar nilai mutlak dilihat dari panjang tanda panah dan dihitung dari bilangan 0. Nah, ini panjang panahnya ini kan kita hitung dari nilai 0. Berarti nilainya adalah 3. Ini panjangnya adalah 3 satuan. Atau jaraknya menjadi 3 satuan. Ini nilai mutlaknya. Berarti dari 0 ini adalah 3 satuan. Jaraknya 3 satuan, maka nilainya 3. Oke, definisi nilai mutlak. Jadi, kalau kita memakai definisi nilai mutlak, dimisalkan X bilangan real, nilai mutlak X, ini kan lambangnya seperti ini, kita baca dengan nilai mutlak X. Dapat didefinisikan, nilai mutlak X akan sama dengan X jika X itu bernilai positif. Dan nilai mutlak X akan
menjadi negatif X jika X itu kurang dari 0. Nah, contohnya, di sini kan ada nilai mutlak dari setengah. Setengah itu kan lebih dari 0. Berarti langsung aja nilainya adalah setengah. Yang kedua, nilai mutlak dari minus 3. Minus 3 itu kan lebih kecil dari 0. Berarti kita menuliskannya minus dalam kurung minus 3. Minus ketemu minus adalah positif. Berarti nilai mutlak dari min 3 adalah 3. Nilai mutlak dari 0 itu sama dengan 0. Nah, kita pakainya syaratnya yang pertama ini. Jika X lebih dari sama dengan 0. Berarti sama dengan 0 ini ikut. Yang keempat, nilai mutlak dari akar 5. Akar 5 itu kan positif, berarti langsung aja akar 5. Nilai mutlak dari nomor 5, nilai mutlak dari akar 3 kurang 1. Akar 3 ini kan 1, sekian kan? Nah, kalau 1, dikurang dengan 1, itu masih positif. Berarti langsung aja kita tuliskan akar 3 kurang 1. Kemudian yang keenam, nilai mutlak dari 1 kurang akar 2. Nah, akar 2 ini juga 1, sekian. Kalau 1 dikurang 1, sekian, itu hasilnya adalah negatif. Karena dia negatif, kita tuliskan minus dalam kurung 1 dikurang akar 2. Minus dikali 1 adalah minus 1, minus dikali min akar 2 hasilnya adalah akar 2. Sampai di sini untuk menentukan nilai mutlak sudah paham kan? Jadi kalau dia positif langsung aja kita tuliskan nilai mutlaknya positif. Sedangkan kalau dia negatif kita kasih tanda negatif sebelum bilangan itu. Jadi hasilnya menjadi positif. Nah, kalau kamu sudah memahami tentang nilai mutlak, sekarang kita akan masuk ke persamaan nilai mutlak. Jadi kalau persamaan nilai mutlak itu merupakan bentuk aljabar dari nilai mutlak itu. Masih ingat kan bentuk aljabar? Oke, bentuk aljabar itu kan ada yang berupa variabel. Masih ingat nggak variabel itu apa? Variabel itu adalah suatu bilangan yang belum diketahui nilainya atau peubah yang belum kita ketahui nilainya dilambangkan dengan huruf. Boleh dari huruf A sampai Z. Tapi karena ini nilai mutlak itu adalah persamaan linier tadi, jadi kita menggunakan kalau tidak X ya Y. Jadi coba perhatikan persamaan-persamaan berikut. Yang pertama, nilai mutlak X tambah 1 sama dengan 4. Yang B, nilai mutlak dari 2X kurang 5 dikurang 3 sama dengan 0. Yang C, nilai mutlak dari minus 6X tambah 2 sama dengan 8. Yang D, nilai mutlak dari 3X kurang 2 sama dengan nilai mutlak dari X kurang 3. Jadi persamaan-persamaan yang tadi ini kita sebut dengan persamaan nilai mutlak. Oke, untuk penyelesaian nilai mutlak, penyelesaian persamaan nilai mutlak kita tetap memakai dari definisi yang tadi ya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak dapat kita gunakan definisi nilai mutlak ataupun menggunakan sifat-sifat dari nilai mutlak tersebut. Yaitu sebagai berikut. Oke, jadi yang pertama, jika nilai mutlak fx sama dengan A, maka fx sama dengan A atau fx sama dengan minus A. Ini merupakan definisi dari nilai mutlak. Kemudian, yang B, jika nilai mutlak fx sama dengan A, maka fx kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini merupakan sifat dari nilai mutlak. Dan yang kedua, jika nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka fx sama dengan gx atau fx sama dengan minus gx.
Jika mutlak fx sama dengan gx, maka fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Oke, kita masuk ke contohnya. Contoh pertama, selesaikan persamaan-persamaan berikut. Yang pertama, mutlak x tambah 3 sama dengan 8. Oke, tadi kan kita menggunakan, ini akan menggunakan definisi. Berarti kalau definisi, tadi kan jika mutlak fx sama dengan a, maka menjadi fx sama dengan a atau fx sama dengan minus a. Nah, di sini kan karena dia yang di sebelah kanan ini positif, berarti bisa kita memakai definisinya, yaitu menjadi x tambah 3 sama dengan 8 atau x tambah 3 sama dengan minus 8. Kita selesaikan dulu yang sebelah kiri menjadi x sama dengan 8 kurang 3. 3 ini kita pindah ruas menjadi negatif. Selanjutnya 8 kurang 3 adalah 5, berarti didapatlah x sama dengan 5. Selanjutnya kita selesaikan yang sebelah kanan. Berarti ini positif 3 juga kita pindahkan menjadi minus 8 dikurang 3. Minus 8 dikurang 3 adalah minus 11. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan minus 11 atau x sama dengan 5. Jadinya kalau kamu menuliskan penyelesaian itu usahakan dituliskan dari yang terkecil dulu. Di sini kan negatif dengan positif. Nah, yang terkecil itu adalah yang negatif. Atau himpunan penyelesaiannya dapat juga kita tulis menjadi minus 11,5. Yang B, nilai mutlak x tambah 9 sama dengan minus 3. Nah, bilangan di ruas kanan, nih, ini yang di ruas kanan itu tandanya negatif. Maka persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya ditulis seperti ini ya, hanya kurungnya saja, himpunan kosong dia, atau seperti ini. Ini diingat lagi di SMP tentang himpunan. Kalau lambang dari himpunan kosong yaitu kurung kosong ataupun lambangnya adalah bakso ditusuk. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Selesaikan persamaan-persamaan berikut. Nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 13. Ini saya akan mencoba memakai sifat dari nilai mutlak. Jadi, dua-dua ruas ini, ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Jadinya kan 2x kurang 1 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Nah, 2x kurang 1 kuadrat itu kan artinya 2x kurang 1 dikali 2x kurang 1. 13 kuadrat kan 13 dikali 13 adalah 169. Nah, ini perkalian aljabar berarti kita kalikan dulu. Menjadi, ini 2x dikali 2x adalah 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali min 1 hasilnya min 2x. Selanjutnya lagi, min 1 dikali 2x hasilnya min 2x. Min 1 dikali min 1 hasilnya positif 1. Sebelah kanan tetap. Selanjutnya, 169 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Menjadi seperti ini. Ini kita kurangkan dulu. Min 2x dikurang 2x menjadi min 4x. Nah, sekarang kita pindahkan 169 ini ke kiri menjadi negatif. Berarti 4x kuadrat dikurang 4x tambah 1 kurang 169 sama dengan 0. 1 dikurang 169 itu adalah minus 168. 4x kuadrat dikurang 4x dikurang 168 ini bisa kita bagi 4. Berarti 4-nya kita keluarkan. 4x kuadrat dibagi 4 adalah x kuadrat. Min 4x dibagi 4 tinggal min x. Min 168 dibagi 4 yaitu min 42. Selanjutnya kita faktorkan. Nah, kalau memfaktorkan kita lihat dari belakangnya dulu ya. Di sini kan minus 42. Karena dia tandanya minus berarti perkaliannya adalah positif dikali negatif. 42 itu kalau kita cari
Kan ada 1 dikali 42, ada 2 dikali 21, ada 6 dikali 7. Nah, di sini yang memenuhi adalah 6 dengan 7. Kenapa 6 dengan 7? Karena di sini 6 dikurang 7 hasilnya min 1. Nah, di sini kan tengahnya min 1, berarti sudah cocok. Jadi, X tambah 6 sama dengan 0, atau X kurang 7 sama dengan 0. Berarti X tambah 6 sama dengan 0 itu adalah X kurang 6. Dan X kurang 7 sama dengan 0 hasilnya adalah X sama dengan 7. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 6 atau X sama dengan 7. Yang B, nilai mutlak 4X kurang 5 ditambah 7 sama dengan 0. Nah, di sini positif 7 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 7. Jadinya 4, mutlak 4X kurang 5 sama dengan 10 kurang 7. 10 kurang 7 itu adalah 3. Dari sini baru kita selesaikan menggunakan definisi nilai mutlak. Berarti menjadi 4X kurang 5 sama dengan 3 atau 4X kurang 5 sama dengan minus 3. Kita selesaikan yang bagian kiri, berarti 4X sama dengan 3 tambah 5. Karena minus 5 kita pindahkan jadi tambah 5. 3 tambah 5 itu 8. Jadi X-nya adalah 8 dibagi 4, yaitu 2. Selanjutnya, yang sebelah kanan kita selesaikan. Berarti 4X sama dengan minus 3 tambah 5. Berarti 4X sama dengan 2. Karena minus 3 tambah 5 itu adalah 2. Jadinya X sama dengan 2 per 4. Disederhanakan menjadi setengah. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan setengah atau X sama dengan 2. Selanjutnya contoh yang ketiga, selesaikan persamaan-persamaan berikut. Yang A, nilai mutlak X kurang 9 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 3. Kita memakai definisi dari nilai mutlak menjadi X kurang 9 sama dengan 2X kurang 3 atau X kurang 9 sama dengan minus 2X kurang 3. Kita selesaikan yang sebelah kiri. Yang X dengan X kita kumpulkan, berarti di sini 2X kita pindahkan menjadi negatif 2X, dan min 9 kita pindahkan menjadi positif 9. X dikurang 2X yaitu min X. Dan min 3 tambah 9 yaitu 6. Kalau min X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan min 6. Selanjutnya kita selesaikan yang sebelah kanan. X kurang 9 sama dengan, ini kita kalikan ke dalam, berarti min dikali 2X min 2X, min dikali min 3 positif 3. Kita kumpulkan yang sama-sama X di sebelah kiri dan yang tidak ada X-nya di sebelah kanan. Berarti di sini kan, ini min 2X kita pindahkan jadi positif 2X. Min 9 kita pindahkan jadi positif 9. Berarti X tambah 2X sama dengan 3 tambah 9. X tambah 2X yaitu 3X. Dan 3 tambah 9 yaitu 12. 3X sama dengan 12, berarti X-nya sama dengan 12 bagi 3. X sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan minus 6 atau X sama dengan 4. Yang B, nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 3. Jadi kita selesaikan menggunakan definisi nilai mutlak menjadi 2X kurang 1 sama dengan X tambah 3 atau 2X kurang 1 sama dengan minus X tambah 3. Kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. Yang sama-sama X kita kumpulkan di sebelah kiri. Ini X yang positif dipindahkan jadi negatif. Berarti 2X kurang X. Min 1 dipindahkan jadi positif 1. 2X kurang X tinggal X. Dan 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian yang di sebelah kanan, 2X kurang 1, ini kita kalikan dalam
minusnya, berarti minus dikali X minus dikali positif 3, yaitu minus 3. Kita kumpulkan yang sama-sama X, berarti 2X tambah X sama dengan minus 3 tambah 1. 2X tambah X itu adalah 3X, dan minus 3 tambah 1 sama dengan minus 2. 3X sama dengan minus 2, maka X-nya sama dengan minus 2 per 3. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan minus 2 per 3 atau X sama dengan 4. Oke, ini cukup sekian dulu pembahasan materinya pada hari ini. Jika memang kalian ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar ataupun di WA ke saya langsung ya. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, jangan sampai kendor. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Wassalamualaikum. Selamat pagi.